Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat insan beraja dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali di konten Insan Beraja. Mudah-mudahan konten atau channel ini nantinya bisa berkembang dan bisa bermanfaat, diambil hikmah-hikmahnya oleh para penonton dimanapun berada. Amin. Tak lupa saya sapa dulu bagi para pemirsa, para subscriber, penonton channel Insan Beraja yang di alam nyata maupun di alam gaib, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seluruhnya terima kasih saudaraku. Kita doakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dan selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita kali ini ditemani oleh Pak Gisnandar dan saya sebagai mediator, ada Mas Alvin ini. Perkenalkan semuanya, mungkin tidak tahu namanya dengan mediatornya. Saya sendiri Mas Alvin ya. Bisa dipanggil Mas karena masih muda. Dan ini ada Pak Gisnandar selaku navigator yang akan memandu dalam konten ini. Bagaimana Pak Gisnandar kabarnya? Ya alhamdulillah, berkat di bulan Ramadan ini diberikan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya selalu dimampukan untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, amin. Ya, mungkin terima kasih saudaraku atas dukungannya. Dan kita kali ini akan membahas tentang akhir zaman ya, akhir zaman, yaitu ulama di akhir zaman ini. Dajjal dan ulama so. Apa? Dajjal dan ulama so. Apa itu? Ya di akhir zaman itu kan ini Dajjal itu lebih lebih mengkhawatirkan bagi seluruh umat ya. Dan ada lagi yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan dari Rasulullah SAW, yaitu ulama so ya. Nanti ulama so nanti dijelaskan lewat mediator aja nanti. Oh iya. Begini berarti di akhir zaman ini nanti Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan ulama akhir zaman daripada Dajjal. Iya, bukan ulama di akhir zaman, ulama so. Jadi kalau ulama itu kan ulama itu baik ya. Kalau ulama so itu maknanya beda gitu. So, ulama so apa? So itu kan dikatakan bisa dimaknai dengan kata-kata buruk, jelek. Su Pak Ustadz. Su'ul adab itu kan adab yang buruk. Ya. Seperti itu mungkin. Ya mohon maaf apabila ada salah kata dalam konten kami karena kami masih belajar. Kita akan membahas itu di ulama su ya. Yaitu ulama yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Di akhir zaman ini, mengingat di akhir zaman ini juga mungkin apa yang dikatakan ulama itu ya sebenarnya pandai agama, pandai dakwah, menebar agama Islam, itulah dikatakan ulama. Tapi kenapa di akhir zaman ini mungkin lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan ada konten membuat itu Rasulullah ternyata lebih takut ulama di akhir zaman daripada Dajjal, seperti itu loh Ustaz. Iya, maksudnya bukan ditakutkan bagi umatnya, maksudnya seperti itu. Lebih takut itu karena nanti mengkhawatirkan umatnya seperti itu, bukannya takut. Rasulullah bukan takut, nanti dimaknai seperti itu. Iya, kan juga komentar ya, perkepahaman seperti itu nanti. Tapi kalau kita buat judul itu, ya mungkin kalau judul tidak masalah, biarkan orangnya itu nonton, bagaimana ini judulnya sesuai apa tidak dengan. Nanti kan kalau yang tertarik dengan judulnya, wah ini bagaimana tuh ini kok Rasulullah takut dengan ulama, kan seperti itu. Ya, maksudnya bagi yang awam nanti, walah mari berdebat nanti. Mari dijelaskan semua, nggak apa-apa di sini. Mungkin bagaimana pandangan panjenengan dulu sebelum kita mulai dari sesi gaibnya? Itu masalah apa yang
Ya itu masalah. ulama su tadi. Iya, ulama yang buruk atau bagaimana? Ya, maksudnya kan ulama itu kan pandai berilmu ya, dari segala hal ya. Ilmunya. Tapi di situ kan di akhir zaman ini mementingkan dirinya sendiri ya, untuk memenuhi nafsunya dirinya sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Atau memecah belah, mengadu domba, istilahnya menjual semua apa ayat-ayat semuanya dijual semuanya demi nafsunya sendiri seperti itu. Itu menurut panjenengan. Iya, ya. Nanti menurut sisi KM Ya, juga kita belum ya tahu. kita belum tahu, nanti tanya ke Kan di Indonesia ini juga cukup banyak ulama-ulamanya yang sekarang baru-baru, bahkan yang muda pun sudah pandai dalam mungkin dalam ilmunya, dalam agamanya, untuk caranya berdakwah itu bahkan kan sangat banyak Pak Ustadz yang menyebar luaskan agama Islam dengan cara berdakwah di Indonesia itu banyak sekali di akhir zaman ini. Dajjal aja kalah kan cerdiknya sama ulama su tadi kan, maksudnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Ya, Nabi Muhammad sendiri kan sudah khawatir dengan ulama su daripada Dajjal kan seperti itu. Iya. Berarti lebih menyakitkan ulama su daripada Dajjal kan, dari pemahaman saya seperti itu. Ya ini juga nanti semoga konten ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Iya. Karena kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan salah, khilaf. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu hanya mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan edukasi pembelajaran untuk semua para penonton. Bagi yang percaya, yang tidak percaya juga tidak masalah. Kami tidak memaksa untuk para penonton ini harus percaya dengan kita, tidak. Ya semoga semuanya yang percaya atau yang tidak percaya, semuanya semoga nantinya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Yang menghujat maupun yang menghina dan yang menyukai, semoga semuanya Itu hal-hal dilimpahkan wajar. rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal berkah dunia akhiratnya. Ya. Apakah akan dilanjut lagi untuk ininya, apa langsung dimulai saja pembahasan dari sisi KM-nya, Pak? Ya dilanjut saja nggak apa-apa. Nanti kan Langsung. ini kan hanya apa ya tadi, hanya pendapat saja kan. Ya, saya juga belum tahu masalah ulama su itu yang bagaimana kan seperti itu. Ya, mungkin langsung saja kalau begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini akan saya bentengi dulu. Ini kelihatannya apa ya, sangat mendalam sekali pelajaran ini. Ya mudah-mudahan nanti yang hadir bisa memberi apa ya, kepahaman, memberi tausiah wawasan pada kita semuanya. Akan saya panggil yang tahu, yang bisa menerjemahkan ulama su dan Dajjal. Saya persilahkan masuk. Saya panggil hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Silahkan masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kenapa saya ada di sini? Dan ada keperluan apa? iya, maaf. Kan kalau saya tadi menghadirkan saudara ke sini dalam keadaan tidak sopan, kurang adab, jadi saya minta maaf. Kalau boleh tahu siapa saudara yang hadir di sini? Saya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari golongan apa, saudara? Saya golongan jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Oh, iya. Terima kasih saudara atas kehadirannya tadi. Dan ini akan saya protek dulu, akan saya buktikan kebenarannya ya, untuk mengantisipasi mungkin adanya penyusup yang mengaku-ngaku. Protek mediator. Apa yang dikatakan tadi kalau bohong, sambil sekarang juga keluarkan dari jasad mediator sekarang juga. Ya, terima kasih saudara. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Gini saudara, ini saya itu apa ya, dapat pengalaman baru, pengetahuan baru ini di akhir zaman. Saya juga belum jelas, makanya ini saya mendatangkan saudara ke sini untuk menjelaskan nanti apa yang perlu dijelaskan. Bolehkah saya minta mengajukan pertanyaan nanti kepada saudara ini? Sekiranya saya bisa menjawab semua pertanyaan itu Ya. dengan kemampuan dan sesuai apa yang saya ketahui, insya Allah Allah mengabulkannya. Iya. Ini masalah apa ya, antara Dajjal. Di akhir zaman ini kan munculnya Dajjal dan ulama su. Nah, ini ini saya belum tahu perbedaannya antara Dajjal dan ulama su. Tapi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan, maksudnya sabdanya beliau itu ada yang dikhawatirkan selain Dajjal, yaitu adalah ulama su di akhir zaman. Nah, boleh disebutkan perbedaannya dari Dajjal dulu. Memang Dajjal itu punya misi apa saudara di akhir zaman ini? Bukan lain lagi Dajjal itu Ya. juga mempunyai misi untuk menyesatkan dan menjerumuskan hamba-hambanya beserta umatnya Kanjeng Rasul. Ya mau bagaimana lagi, itulah misi dia. Sebagai untuk memfilter mana umat yang sesungguhnya, mana yang memiliki iman dan mana yang tidak memiliki iman. Iya. Terus? Ya itu semuanya pasti akan terjadi. Dan datangnya Dajjal itu menandakan
bahwa zaman ini sudah akhir Iya. dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita iman pada hari kiamat itu datangnya juga termasuk rukun iman. Iya. Maka itulah yang akan dikhawatirkan. Karena Dajjal itu dia bisa mengaku dirinya siapa. Ahli dalam bidang apa saja. Iblis itu juga sangat alim. Ahli semuanya. Ilmunya pun tak terbatas. Kalau saja iblis itu diadu dengan manusia, soal ilmu pengetahuan pasti manusia yang akan kalah. Oh. Ya, ya semuanya alim. Iblis pun alim. Dajjal juga sama. Orang yang tidak memiliki iman nanti akan sulit untuk membedakan mana Dajjal, mana bukan. Karena Dajjal sudah mengarungi semuanya. Siapa yang akan dijerumuskan, siapa yang akan disesatkan, itu sudah tahu. Liciknya dia itu semuanya sudah mengarungi. Apa yang ada dalam benak pikiran manusia itu semua. Iya. Sudah tahu. Bahkan bisa saja Dajjal dalam muka bumi ini itu memiliki pengikut yang banyak. Berarti Dajjal itu wujudnya Dajjal apa mungkin menyusup dalam diri manusia? Ya apa bisa saja. Dan sudah banyak digambarkan dalam hadis, dalam ayat Al-Quran. Itu juga perlu ditafsirkan yang cukup luas. Iya. Lantas yang dikhawatirkan sama Rasulullah itu ada yang lebih dikhawatirkan lagi selain Dajjal. Itu luar biasa saudara. Yang dinamakan tadi ulama su. Saya mohon penjelasannya dari saudara tentang ulama su tadi, maksudnya apa dan artinya itu apa saudara? Astagfirullahaladzim. Ya itulah gambaran bagi kita semua. Di bumi ini sekiranya yang hak dan yang batil itu sudah tidak terlihat karena yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Iya, karena ulama kan sudah pasti tahu kan gudangnya, mesti tahu dengan tentang keilmuan namanya ulama. Tapi yang su-nya tadi, saudara, kok ada tambah-tambahan su tadi? Itu cukup dikhawatirkan. Iya. Bahkan semua penduduk langit, semua para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhawatirkan itu, mengkhawatirkan umatnya. Bila mana nanti karena sosok manusia yang alim tersebut membawa dan bisa menjerumuskan kita manusia semua
Hmm. Banyak sekali di dunia ini, bahkan dari golongan kami pun itu juga ada namanya kiai, kiainya jin, ulamanya jin. Iya. Rata-rata di bumi ini itu para orang-orang alim, alim lahirnya maksud saya, Iya. itu banyak yang sudah mendapat mahkota dari iblis. Oh. Bahkan sahabat kami yang tahu cerita kisah dari malaikat yang suka menyiksa orang-orang yang sudah meninggal itu. Siksaan para pendakwah itu sangat kecil, sangat luar biasa. Para pendakwah di media, karena mereka bicara sebab mereka tidak melakukan, Oh. itu sangat bahaya sekali. Apalagi soal pertanyaan itu memang betul sangat dikhawatirkan karena bisa menjerumuskan kita. Walaupun itu lahiriahnya sangat bagus, membawa agama Islam, tetapi tidak bisa begitu saja. Karena diikuti oleh nafsu mereka itu para orang-orang alim. Iya. Banyak sekarang dalam kehidupannya selalu mungkin berpakaian, Iya. memakai jubah, memakai sorban, memakai tasbih. Tetapi ketika manusia itu diberitahu oleh Allah hatinya untuk bisa melihat mana yang hak, pasti di dunia ini banyak sekali yang batil, banyak kebatilan. Iya. Sebab semua itu hanya bungkusnya saja. Itu sangat dikhawatirkan. Apalagi seorang yang sudah diikuti banyak orang, memiliki ilmu yang tinggi dalam agamanya, pengetahuannya. Itu lebih membahayakan jika selalu memecah belah umat. Dan sekarang sudah marak di bumi ini. Selalu membenarkan dirinya, menjatuhkan yang lain. Di dunia ini, apalagi di Indonesia, negara terbesar, itu sudah banyak yang saling menjatuhkan antar satu pendakwah dai, seorang dai tersebut. Saling mengolok, saling menghujat. Itu didasari oleh nafsu, oleh keinginan, oleh dunia, oleh uang. Itu yang lebih dikhawatirkan. Oh iya. Karena sudah pengikutnya banyak yang suka ngefans, jadi nggak tahu kalau itu dimanfaatkan seperti itu, saudara. Iya. Karena sebagai pengikutnya tadi itu tidak tahu. Yang membuat manusia tidak tahu hak dan kebatilan itu adalah hatinya. Terkunci, tertutup, terhijab oleh dosa yang dia alami. Iya, iya. Banyak juga yang sudah melenceng.
bila mana ada seseorang alim di mana di situ dijuluki ulama besar, walaupun dijuluki para syekh, harus waspada, hati-hati bila mana dalam hatinya tersebar kebencian kepada antar yang lain, selalu menyesatkan, mengadu domba, merasa dirinya paling baik, sudah paling benar. Dan dunia yang dipikirkannya, memperbagus dunianya, hati-hati, itu yang dikhawatirkan. Iya ya, kalau dipikir-pikir itu juga luar biasa. Jelas-jelas kalau Dajjal itu sifatnya banyak orang yang mengetahui, tapi kalau ulama su tadi yang berdarah dingin, termasuk bagi saya seperti itu. Ya, mereka semuanya para itu ulama-ulama yang buruk itu. Semuanya sebenarnya kalau dilihat mereka memiliki tanduk, walaupun dalam nyatanya kehidupannya selalu agami, selalu islami. Kedok mereka sebentar lagi juga akan terbongkar oleh datangnya pemimpin akhir zaman dalam waktu perlahan. Ya alhamdulillah lah kalau seperti itu. Walaupun nyatanya selalu menebar Islam, agama Islam, tapi sesungguhnya dia tidak menjalankan. Itulah ulama yang sudah memiliki tanduk iblis. Kan sudah saya sebutkan di awal tadi. Iya. Waspada, waspadalah, waspadalah. Iblis pun gudangnya ilmu, pandai dalam segala hal. Apalagi hanya untuk menceramahi orang. Itu sangat bagus. Ilmunya iblis. Hati-hatilah. Bahkan ada suatu riwayat menjelaskan. Iya. Jika seseorang itu menasihatimu dalam ruang lingkup keramaian, ingatlah sebenarnya dia menghina. Oh, iya itu saya juga pernah itu mendengarkan kata-kata itu ya. Waspadalah. Kita hanyalah membersihkan diri supaya tahu mana yang hak, mana yang batil. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu. Iya, iya, iya. Wah. Jadi titik temunya sudah apa? Terpecahkan ini saudara. Terima kasih antara tadi Dajjal dan ulama su tadi. Ya itu sebenarnya sama. Tidak membedakan. Karena mereka para ulama-ulama su tadi sudah sebagian besar menjadi pengikut Dajjal. Oh. Iya ya. Semuanya nanti pasti akan menanggung atas apa yang telah dia perbuat. Iya ya. Dilihat bicaranya halus, penuh dengan makna apa yang kita alami, penuh dengan hadis. Tetapi dia selalu merasa dirinya benar. Bahkan banyak sekarang yang mulai pandai berdebat dalam kepahamannya. Tentu saja itu tidak perlu diikuti karena itu akan menjerumuskan kita. Jika ada sosok ulama yang selalu mementingkan duniawinya, tidak perlu diikuti. Yang selalu gembor-gembor tetapi dirinya sendiri tidak melakukan, tidak perlu diikuti karena itu dikhawatirkan untuk menjerumuskan umat-umat Rasulullah tadi. Memang sulit untuk membedakannya. Iya. Karena itu sebagai filter kita. Mana yang selamat nanti. Iya. Ya. Kan. Orang-orang yang ahli hadis, ahli Al-Quran itu pun kan
jelaskan. Nanti siksanya akan didahulukan daripada orang kafir. Sebab orang yang pandai Al-Quran, pandai hadis, dia tahu tapi dia tidak mau melakukan. Itu beda dengan orang yang tidak tahu. Seperti itu. Iya, iya. Wah, ini halus sekali nih. Bahkan sekarang untuk mencari pengikut banyak, pendengar banyak, para dai-dai yang kami lihat. Subhanallah, Masya Allah, astagfirullah, banyak sekali yang memakai pemikat susu yang masih bersekutu dengan bangsa kami. Itu. Padahal dia itu sudah tahu kalau pakai susu itu dilarang sama agama ya saudara ya. Itu bukan jadi pilihan. Lihatlah di dunia ini. Jelas-jelas riba dilarang. Iya. Pembungaan uang dilarang. Kenapa masih dihalalkan? Itu karena takut tidak memiliki pengikut. Seperti itulah ulama yang dikhawatirkan. Menghalalkan segala cara. Membenarkan yang salah. Contoh ulama yang ikut serta dalam politik. Ketika ikut serta dalam politik itu, maka dia mengabdi dalam politik itu. Lalu nanti menyalahkan orang-orang yang tidak ikut dengan dia. Iya. Seperti itu, membenarkan dirinya sendiri. Itu sungguh sangat kecil. Lebih kecil daripada Dajjal. Ulama-ulama yang seperti itu. Nah, ini kalau dipikir membahayakan justru bukan dirinya sendiri, dari pengikutnya juga ikut bahaya saudara itu. Pemimpin itu ulama yang sesungguhnya. Walaupun dia dihujat tapi tetap menyampaikan kebenaran walau itu menyakiti ataupun menyakiti pengikutnya. Tetapi menyampaikan yang hak dan kebenaran itu wajib. Tidak usah ditutup-tutupi. Sebagaimana sekarang ini. Takut menyampaikan kebenaran itu. Ketika kebenaran itu menyakiti para pengikutnya, nanti ketakutan itu pengikutnya semuanya pergi. Zaman sekarang seperti itu. Iya. Iya, kebanyakan rata-rata ya seperti itu. Kalau nanti pengikutnya punya salah, disalahkan, takut kalau pengikutnya akan pergi. Jadi itu kesalahannya ditutupi sendiri. Itu sungguh sangat luar biasa dan bahaya sekali. Ya, terima kasih kalau begitu saudara. Ya. Saya kira sudah cukup tadi perbedaan antara Dajjal dan ulama su tadi. Ya, itu kalau dipikir mengkhawatirkan sekali. Baiklah. Terima kasih atas Rasulullah selalu waspadalah. Ummati itulah Rasulullah SAW selalu memikirkan umatnya dari dulu zamannya hingga sampai saat ini. Selalu mengkhawatirkan umatnya agar tidak tersesat jalan. Iya. Diutuslah pemimpin akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, mungkin ada ditambahin ini penjelasan tadi sudah terpecahkan ya lewat, walaupun itu ada yang meyakini atau tidak meyakini itu terserah. Jadi kalau saya sih tadi bertanya perpecahannya ada, jadi ada bedanya. Sebenarnya tidak beda, cuman lebih mengkhawatirkan aja karena
itu kan berselubung tadi, berselubung kebaikan, namanya kan ulama. Ya, ulama itu kan ya Jadi tadi tidak malah mempersatukan umat Islam, malah memecah belah. itu. Antar golongan-golongan ini harus dibedakan, terus merasa dirinya benar itu. Iya. Banyak. Yang sunya tadi yang saya khawatirkan itu seperti itu kan, karena ulama jelas-jelas dipandang masyarakat, oh itu ulama kan, jadi tapi sunya tadi loh yang mengkhawatirkan itu kalau sabda Rasulullah seperti itu. Terima kasih ya Ya, monggo ditutup. atas perhatiannya sahabat semuanya, sahabat Ihsan Praja. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman ya. Amin. Jadi matinya itu mati karena iman, dan punya membawa iman ya. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi